Gagal ke Piala Dunia, Jai Itzes bela Erick Thohir dan minta publik tetap dukung timnas. Andre Rosiade klaim sosok 2S kuasai timnas Indonesia. Info orang dalam. Media Eropa heran, jarang ada pemain Los Lille diidolakan seperti Kelvin Verdong. Optimisme Nova Arianto, timnas Indonesia U17 siap tempur di Piala Dunia U17 2025. Gagal ke Piala Dunia, Jai Itzes bela Erick Thohir dan minta publik tetap dukung timnas. Kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 memunculkan banyak komentar di media sosial, termasuk kritik terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun di tengah sorotan itu, Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, tampil memberikan dukungan dan pembelaan lewat unggahan Instagram pribadinya Jai Itzes. Dalam pesannya, pemain Sassuolo tersebut menegaskan bahwa Erick Thohir dan timnya telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi para pemain. Ia juga mengajak seluruh pendukung sepak bola tanah air tetap percaya dan terus memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Jai Itzes membuka pesannya dengan menulis bahwa dirinya jarang membuat unggahan seperti ini. Namun ia merasa perlu berbicara karena banyaknya komentar negatif yang ditujukan kepada PSSI dan Erick Thohir. Biasanya saya tidak memposting pesan seperti ini tetapi saya merasa harus melakukannya kali ini, karena saya telah melihat banyak komentar negatif, terutama tentang Pak Erick Thohir dan timnya, tulis Jai. Jai menjelaskan bahwa publik tidak selalu melihat betapa besar usaha yang dilakukan oleh Erick Thohir dan jajaran PSSI di belakang layar untuk mendukung pemain. Apa yang banyak orang tidak lihat adalah betapa banyak yang mereka lakukan untuk memastikan semuanya berjalan baik bagi kami sebagai pemain. Mereka memberi kami kondisi terbaik di luar lapangan, sehingga kami bisa fokus sepenuhnya pada performa di lapangan. Jelas Jai. Jai juga menegaskan kegagalan lolos ke Piala Dunia bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Ia menyoroti timnas Indonesia telah mencapai kemajuan besar termasuk memastikan tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Jai juga menuliskan bahwa ia juga merasakan kekecewaan karena gagal ke Piala Dunia 2026, namun kemajuan membutuhkan waktu dan kesabaran, karena kesuksesan tidak datang secara instan. Sama seperti kalian semua, aku merasakan kekecewaan ketika hasilnya tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tapi itu bagian dari sepak bola. Kesuksesan tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui perjalanan panjang yang penuh pelajaran dan pertumbuhan, ungkap Jai. Jai Itzes menegaskan para pemain selalu mendapatkan dukungan terbaik di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ia menilai, profesionalisme yang dibangun selama ini memungkinkan para pemain untuk tampil maksimal demi merah putih. Kami, sebagai pemain, selalu mendapatkan dukungan dan profesionalisme terbaik di bawah bimbingan Pak Erick Thohir, yang memungkinkan kami fokus memberikan yang terbaik untuk negara yang indah ini, ujarnya. Di akhir pesannya, Jai Itzes mengajak para pendukung Indonesia untuk tetap percaya pada proses dan tidak berhenti bermimpi. Ia menegaskan perjalanan timnas Indonesia masih panjang dan masa depan yang cerah sedang menanti. Kami membutuhkan dukungan Anda. Tetap percaya, terus bermimpi, dan berdiri bersama kami. Aku benar-benar percaya ini hanyalah awal dari sesuatu yang hebat, ujarnya. Unggahan Jai Itzes mendapat banyak respon positif dari netizen. Banyak yang memuji sikap kepemimpinan dan kedewasaannya dalam menghadapi kritik publik. Pesan yang ia sampaikan menjadi pengingat bahwa membangun tim nasional yang kuat membutuhkan waktu, kerjasama, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Andre Rosiade klaim sosok 2S kuasai timnas Indonesia. Info orang dalam. Penasihat Semen Padang dan anggota DPR, Andre Rosiade, mengungkap sosok 2S yang memegang kendali di timnas Indonesia. Kedua sosok tersebut disebut Andre punya pengaruh lebih dari manajer sekaligus ketua badan tim nasional, Sumarji. Supporter Indonesia tahunya hanya Pak Sumarji. Tapi dia bukanlah panglima sebenarnya. Informasi yang saya dapatkan dari Ordal, orang dalam, di PSSI, kata Andre Rosiade. Andre menyebut, 2S, ini memegang kendali terkait dengan pemain-pemain naturalisasi. Salah satu sosok, S, itu disebutnya berasal dari Maroko. Jadi, walaupun secara kepangkatan Pak Sumarji ini Exco, Ketua BTN Timnas. Bahkan manajer Timnas, tapi day to day, Timnas itu dikuasai 2S. Satu orang Indonesia perempuan, satu orang Maroko. 2S ini yang mengendalikan Timnas Indonesia, ujarnya menambahkan. Andre mengatakan, Sumarji kecolongan saat dua pemain Timnas Indonesia, yakni Jai Itzes dan Martin Paes, menjalani podcast saat gelaran ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Podcast tersebut mendapat kritik keras karena dijalankan saat ronde 4 tengah berlangsung.
Namun, kata Andre, izin dari sosok 2S membuat podcast itu tetap bisa dijalankan. Bahkan, podcast yang kemarin viral itu waktu sebelum bertanding melawan Irak, itu atas izin 2S itu, tanpa sepengetahuan Pak Sumarji, ucap Andre. Secara terpisah, Sumarji enggan menanggapi klaim dari Andre tersebut. No comment, kata Sumarji. Media Eropa heran, jarang ada pemain Los Lille diidolakan seperti Kelvin Verdong. Meski gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, keberadaan Kelvin Verdong tetap memiliki tempat tersendiri bagi fans Garuda. Kelvin Verdong dan pemain timnas Indonesia lainnya dianggap telah berjuang maksimal untuk bisa mencetak sejarah. Berbeda dengan Patrick Kluivert serta staf pelatih dan juga kepengurusan PSSI Erick Thohir yang mendapat kritik pedas oleh publik pasca kegagalan timnas, Verdong dan pemain lain tetap mendapat apresiasi dari supporter. Dalam laporan media Prancis La Voix du Nord, 11 Oktober 2025, Verdong disebut bukan sekadar pemain biasa bagi timnas Indonesia. Ia dianggap sebagai pemain kunci yang kehadirannya selalu membawa dampak besar bagi performa Garuda. Di Indonesia, Verdong dianggap sosok penting yang kehilangannya sangat terasa, tulis jurnalis Rafael Marchand. Jarang sekali ada pemain Los yang mendapatkan status seistimewa itu bersama tim nasional. Ulas media Prancis tersebut, Verdong sebelumnya absen saat Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi karena cedera leher ringan. Ia kemudian bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak meski pada akhirnya tim Merah Putih harus kembali kalah dan gagal ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, performa apik Verdong juga membuatnya mulai mendapat perhatian lebih di klubnya, Los Lille. Meski baru bergabung pada akhir bursa transfer musim panas, ia sudah menjadi pemain andalan Bruno Genesio di Ligue 1. Media Prancis pun menilai, status tak tergantikan di Indonesia bisa menjadi dorongan besar bagi karirnya di Eropa. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa pujian datang bersama tekanan besar. Kini Verdong harus membuktikan kata-kata itu di lapangan, tulis La Voix du Nord. Optimisme Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 siap tempur di Piala Dunia U17 2025. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan skuad asuhannya kini berada dalam kondisi prima dan sangat siap untuk tampil di panggung Piala Dunia U17 2025. Setelah menjalani pemusatan latihan, TC, intensif, Nova menyebut persiapan timnya, baik secara fisik maupun mental, sudah semakin matang menjelang turnamen yang digelar Qatar tersebut. Piala Dunia U17 2025 akan menjadi momen bersejarah bagi skuad Garuda Muda, karena ini adalah kali pertama mereka lolos ke turnamen tersebut melalui jalur kualifikasi. Ajang 4 tahunan ini akan berlangsung di Qatar dari 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup H bersama lawan-lawan tangguh, yakni Brasil, Honduras, dan Zambia. Menatap tantangan berat ini, tim telah mengadakan pemusatan latihan, TC, intensif yang dimulai sejak Juli 2025. Nova Arianto mengaku bersyukur melihat perkembangan para pemain yang semakin matang menjelang Piala Dunia U17 2025. Sangat bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan dengan yang kita lakukan selama ini karena saya sampaikan ini menjadi tujuan akhir dari Timnas U17, kata Nova. Mantan pemain Persib Bandung itu menegaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 kini sudah sangat siap menghadapi Piala Dunia U17 2025. Nova menilai, para pemainnya telah berhasil naik kelas secara signifikan, baik dari segi fisik maupun mental. Karena selain mereka naik kelas dan saya bersyukur selama ini mereka melakukan persiapan dengan baik dan kita sangat siap menuju ke Piala Dunia, tutur Nova. Nova berharap, bekal persiapan yang matang ini akan membuat para pemain memiliki mental yang lebih kuat untuk bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di Piala Dunia nanti. Kedepannya pemain memiliki mental yang lebih kuat untuk bisa tampil maksimal di Piala Dunia, tandasnya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.